Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitri dari kelas 19 SH3 jurusan Manajemen Komunikasi, dan rekan saya Dan saya Nisa Khairunisa Mujahida. Kami akan menjelaskan rangkuman materi dari jurnal Strategi Media Relation Alliance Indonesia dalam memperoleh berita positif. Latar belakang: bagi perusahaan tak terkecuali Alliance Indonesia, citra dan reputasi yang positif merupakan faktor yang sangat penting dalam mempertahankan keberhasilan perusahaan untuk jangka waktu panjang. Selain itu, kebangkrutan perusahaan asuransi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri asuransi meskipun tidak sepenuhnya. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan bagi Alliance Indonesia, di mana mereka harus mampu untuk mempertahankan citra serta reputasinya melalui berbagai aktivitas. Salah satunya dengan mendapatkan pemberitaan positif dari berbagai media, terutama dalam menghadapi kondisi baru saat ini. Alliance Indonesia sangat menyadari betapa pentingnya media relation dan peranan media dalam setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Adapun pemberitaan viral di seluruh media terkait beberapa perusahaan asuransi kompetitor mampu mempengaruhi persepsi, opini, dan sikap publik terhadap Alliance Indonesia. Tujuan jurnal ditulis ketika perusahaan mendapatkan pemberitaan yang kurang baik, contohnya ketika menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang pernah terjadi, seperti maraknya pemberitaan dengan sentimen negatif terkait permasalahan yang menimpa beberapa perusahaan pada sektor asuransi seperti Prudential, Bumi Putra, Aksa Mandiri, dan Jiwasraya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pandangan serta kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi. Kendati demikian, Alliance Indonesia tetap berhasil mendapatkan banyak pemberitaan positif, baik dari media massa konvensional, media online, hingga media sosial dalam 1 tahun terakhir. Ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang baik bagi Alliance Indonesia. Berbagai penghargaan yang diraih oleh Alliance Indonesia dengan salah satu penilaian media coverage selama tahun 2020 kemarin, yakni Corporate Branding PR Award 2020, Corporate Image Award 2020, Indonesia Financial Award 2020 atau Millennials Choice, Titel Brand Awareness, Brand Image, Top Digital Public Relation Award 2020, dan Digital Brand Award 2020. Pencapaian-pencapaian di atas tentunya mampu didapatkan oleh Alliance Indonesia karena adanya kerja keras dan kerjasama antara seluruh karyawan, khususnya praktisi public relation yang bertanggung jawab penuh atas citra dan reputasi perusahaan, serta berperan besar dalam pembuatan dan penyebaran pemberitaan positif di seluruh media, baik media massa konvensional maupun new media. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode tersebut digunakan peneliti untuk menggambarkan fakta serta realitas yang ada mengenai strategi dan taktik yang dilakukan Alliance Indonesia dalam memperoleh berita dengan sentimen positif di media massa. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan penelusuran data online. Kemudian hasil penelitian. Dalam menjaga hubungan yang baik, praktisi PR Alliance Indonesia telah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan berkomunikasi secara intens, baik langsung maupun melalui email, WhatsApp, Zoom, dan platform digital lainnya. Praktisi PR Alliance Indonesia juga selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan media dalam membuat berita secara cepat, baik dari kebutuhan informasi hingga kebutuhan narasumbernya. Adapun dalam proses komunikasi dengan media dilakukan melalui dua cara, yaitu formal dan informal. Dalam berinteraksi, hal yang sering kali dikomunikasikan kepada rekan media utamanya memang informasi yang berhubungan dengan kegiatan media relation itu sendiri. Namun, tidak jarang juga informasi yang dikomunikasikan oleh praktisi PR Alliance Indonesia kepada media massa merupakan informasi yang bersifat konten dan pemberitaan dengan bentuk pesan informatif, edukatif, dan klarifikasi.
Dalam kegiatan Media Relation, Departemen Corporate Communication Aliansi Indonesia bersama 3 divisi Public Relation, yakni Internal PR, External PR, dan Digital PR, saling bekerja sama dalam memenuhi peran tim media. Selain itu, pada tahapan mengolah relasi, juga dibutuhkan penentuan atau penyusunan daftar media berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama jenis halayak media, yang kedua cakupan media, dan yang ketiga level media. Hal ini tentunya telah dilakukan Aliansi Indonesia dengan membuat media list yang berisikan email, alamat, nomor telepon, serta nomor kantor milik jurnalis, wartawan, editor, hingga pemimpin redaksi sesuai dengan kategori media masing-masing. Jenis halayak dinilai sangat penting bagi Aliansi Indonesia karena hal ini menyangkut tujuan atau sasaran publik agar sesuai dengan informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Namun untuk saat ini, Aliansi Indonesia masih berfokus pada penggunaan media massa digital dan cetak sebagai perantara dalam menyampaikan informasi. Public Relation Aliansi Indonesia akan menentukan media berdasarkan objektif, program atau campaign perusahaan yang dilakukan melalui mapping. Untuk kemudian disesuaikan dengan sasaran target publik. Aliansi Indonesia juga mengandalkan berbagai platform media sosial sebagai wadah dalam menyampaikan informasi kepada publik, seperti website www.alliance.co.id, kemudian Instagram Aliansi Indonesia, Facebook Aliansi Indonesia, LinkedIn Aliansi Indonesia, Twitter Aliansi ID, dan YouTube Aliansi Indonesia. Dengan bergabungnya Aliansi Indonesia ke dalam 2 asosiasi asuransi tersebut, tentunya perusahaan mendapatkan banyak keuntungan melalui dari saling bertukar informasi penting dengan sesama anggota, memperluas relasi atau jaringan, hingga saling bertukar pengalaman antara praktisi komunikasi atau PR sesama pemain industri, saling bertukar media list dengan praktisi PR perusahaan lainnya, serta terus melakukan update database media yang dimiliki oleh Allianz Group, yang meliputi perusahaan Allianz di 14 negara lainnya. Dengan demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Aliansi Indonesia dalam menjalankan kegiatan relation tentunya juga dapat memengaruhi perolehan berita positif di media massa. Sehingga Aliansi Indonesia juga dapat mempertahankan citra dan reputasinya yang baik di mata publik dan media sebagai salah satu pionir perusahaan asuransi pertama di Indonesia hingga saat ini. Yang terakhir, kesimpulan dari jurnal tersebut, strategi media relation Aliansi Indonesia ditunjukkan untuk membangun dan menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan media dalam memperoleh berita positif yang tentunya dapat memengaruhi citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Terdapat beberapa proses dalam menjalankan kegiatan media relation yang dilakukan oleh Aliansi Indonesia. Tahap mengelola relasi dalam membangun hubungan dengan media sudah dilakukan dengan baik. Mulai dari membangun komunikasi intensif dengan media secara langsung maupun tidak langsung. Memiliki bentuk komunikasi yang beragam seperti bentuk informatif, edukatif, interaktif, hingga klarifikasi. Aliansi Indonesia juga mampu menentukan daftar media sesuai dengan target publik melalui jenis halayak, cakupan media hingga level media, serta memiliki tim media relation yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun terdapat kekurangan pada koordinator media di mana Aliansi Indonesia tidak memiliki individu yang bertugas secara khusus sebagai koordinator media pada setiap aktivitas media relation, sehingga tugas ini belum dapat dijalankan secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami dalam jurnal Strategi Media Relation Aliansi Indonesia dalam memperoleh berita positif.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.